Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan ibadah kurban, banyak dan sering kita jumpai beberapa kesalahan yang perlu untuk diingatkan. Karena agama ini adalah dibangun di atas nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Setidaknya ada 3 kesalahan yang sering kita jumpai pada saat ibadah kurban. Yang pertama adalah anggapan sebagian kalangan bahwasanya ibadah kurban itu mesti dilakukan pada tanggal 10. Tidak boleh di hari-hari tasyrik. Ya, sehingga berapapun jumlah kambingnya, jumlah sapinya, maka pasti akan disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Ya, anggapan ini atau keyakinan ini tidaklah benar. Karena hari-hari penyembelihan itu bukan hanya pada tanggal 10 saja. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu juga adalah hari penyembelihan. Ya, bukan hanya pada tanggal 10 saja. Nabi SAW dengan tegas mengatakan ayyamut tasyrik dzabhun kullah. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu juga adalah hari penyembelihan. Ya, lebih-lebih saat pandemi seperti ini. Ya, lebih-lebih kalau itu adalah masjid-masjid besar yang jumlah kambing atau sapinya banyak sekali. Ya, sebaiknya untuk dijadwal sebagian ada tanggal 10, 11, 12, ya, boleh. Dan boleh juga entah itu adalah di waktu duha, ini waktu yang paling utama, boleh juga sore, boleh juga malam. Ya, tidak ada dalil yang mengharamkannya ya untuk disembelih di waktu malam. Ya. Ini penting karena kita sekarang di masa pandemi ya perlu untuk menjaga prokes, demikian juga untuk menghindari kerumunan. Yang kedua, di antara kesalahan yang sering kita jumpai juga pada saat ibadah kurban adalah adanya sebagian yang mengasah alat pisaunya untuk menyembelih itu di hadapan hewannya atau menyembelih di hadapan hewan yang lain. Ini tidak diperkenankan. Ini termasuk kesalahan besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik hatta kepada binatang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Apabila kalian membunuhlah dengan cara yang baik, yaitu qisas. Ya. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan enakkan, nyamankan hewan sembelihan kalian. Jangan dibanting, jangan disiksa terlebih dahulu. Demikian juga diasah yang tajam, ya, jangan yang tumpul karaten. Karena itu penyiksaan kepada binatang. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melihat ada orang ngasah pisaunya di hadapan hewan kurban. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aturidu antumitahu mautat?" Apakah kamu ingin membunuhnya berkali-kali? "Halla haddatta syafrataka qabla an tadja'aha?" Kenapa kamu tidak menajamkannya, mengasahnya, sebelum kamu merebahkan hewan kurban tersebut? Ya, karena itu menyakiti.
Hewan juga punya perasaan kali ya. Jadi ini perlu diingatkan, jangan sampai kita ya menyembelih, ya mengasah, menajamkan hewan kita, alat kita di hadapan ya hewan kurban, ya karena itu akan melukai perasaannya. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang sering terjadi juga adalah anggapan sebagian kalangan bahwasanya orang yang berkurban tidak boleh makan daging kurbannya. Ya, ini adalah anggapan yang keliru. Nggak ada dalil yang melarang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk makan daging ibadah kurban. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah kamu darinya dan ya berikanlah kepada orang-orang yang fakir dari sebagian dagingnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau haji, ya setelah menyembelih, beliau meminta sebagian dari dagingnya tersebut untuk dimasak dan dimakan sama beliau. Jadi anggapan sebagian kalangan bahwasanya orang yang berkorban tidak boleh makan daging korbannya, ini adalah kesalahan yang sangat fatal, ya, anggapan yang batil. Bahkan kita dianjurkan untuk memakannya. Ya, bahkan sebagian para ulama sampai ada yang berpendapat wajib memakan daging ibadah kurban. Demikian 3 kesalahan yang sering terjadi dan perlu kita ingatkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menerima amal ibadah kurban kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ya dan menerima apa yang telah kita lakukan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.